Ya. Baik, terima kasih banyak Andrian atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin kita akan bahas terkait teori permainan ini lebih dalam mungkin ya. Jadi untuk teori permainan ini, bagaimana cara kita membangun strategi itu untuk melawan plan yang sudah diciptakan pesaing kita atau kompetitor kita, dan plan yang kita buat ini dapat beradaptasi dengan segala kemungkinan yang diberikan oleh kompetitor kita ini. Nah, di sini misalkan eh, contoh yang paling sederhananya ya mungkin kalau kita bermain gunting batu kertas, yang dimana kalau misalkan kita terus mengeluarkan gunting terus atau batu terus, itu pastinya kan akan mencurigakan ya, dan tidak akan efisien gitu untuk melawan kompetitor kita. Jadi kita harus punya strategi sendiri kapan kita harus mengeluarkan batu, kapan kita mengeluarkan gunting ataupun kertas gitu. Dan juga tadi sudah dijelaskan terkait titik pelana ya. Titik pelana di dalam sebuah zero sum game itu ketika kita sudah mencari nilai dari minimax dan juga maximinnya gitu. Nah, jadi sebenarnya eh, untuk mix strategi sendiri ini pada dasarnya adalah kumpulan dari strategi-strategi murni yang kita punya dan kita simpan sebagai backup kita nih. Kayak oke, kita punya strategi A, B, dan C, kita simpan terlebih dahulu, dan strategi mana yang akan kita eksekusi nantinya berdasarkan variabel-variabel yang diberikan oleh musuh gitu. Makanya di sini definisi awalnya itu yaitu sigma xi, yang di mana xi-nya ini merupakan strategi murni. Berarti kalau misalnya kita punya dua strategi murni, berarti kan jumlahnya itu 50% ya kemungkinannya. Makanya di sini tertulis sama dengan satu, yang di mana satu itu 100% gitu. Nah, lalu ketika kita mempunyai strategi murni yaitu X dan strategi murni musuh yaitu Y, maka kita itu dapat mencari nilai kemungkinan mana nih yang akan eh, menjadi pilihan terbaik yang kita ambil. Apakah kita mengambil kita mengambil strategi X1 atau X2 atau X3, yang dimana pilihan itu akan menentukan terbaiknya jika kita tahu musuh ini akan mengambil Y1, Y2, ataupun Y3. Nah, dari semua kemungkinan itu kita cari nih ekspektasinya kira-kira kalau kita Y1, kalau kita X1 dan musuh kita Y2, itu kira-kira ekspektasinya itu bagaimana ya? Kalau kita ambilnya X3 dan musuh ambil X5 itu bagaimana gitu. Nah, di sini rumus ekspektasi itu sigma dari PIJ dan juga XI dan YJ, yang mana I dan J-nya itu sampai M dan N. Maksudnya apa sih ini sigma dan PXY-nya ini? Mungkin akan lebih oke kalau kita lihat contoh langsungnya mungkin ya. Oh ya, dan juga tadi sudah dimention juga oleh teman kita Andri tentang bagaimana mencari nilai maksimin dan juga minimax ya. Yaitu di mana maksimin itu nilai maksimal dari sebuah minimal dan minimax itu nilai minimal dari sebuah maksimal gitu ya. Yang dimana di sini juga terdapat sebuah teorema, yaitu teorema von Neumann, yang membahas tentang value dari sebuah permainan itu nantinya akan mendapatkan V1 untuk value pemain satu, dan V2 dari seorang pemain dua itu akan sama dengan V, yang dimana nilainya akan sama. Maksudnya gimana sih akan sama itu? Nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini tadi kan kita punya rumus itu, nilai dari ekspektasi ada eh, X, X dan Y, dan juga ada P-nya kan, ada P-nya. Nah, P-nya ini merupakan probabilitas. Probabilitas dari
sebuah ekspektasinya. Nah, bagaimana cara mencari nilai dari probabilitas itu? Yang dimana di sini misal kita punya matriks 2 kali 2 A, B, C, D. Di sini tertulis E1 sama dengan AP ditambah C1 min P. Maksudnya apa sih AP ditambah C1 min P itu maksudnya gimana? Nah, kalau misalkan E1 itu adalah pemain baris. Berarti yang pemain baris itu harus menyesuaikan dengan pemain kolom. Nah, berarti kalau misalkan lawan memilih kolom satu, berarti pemain baris itu punya eh, strategi yang bisa dia tawarkan itu adalah strategi A ataupun strategi C. Oke, jadi yang di mana antara strategi A dan C ini berarti kan ada dua strategi nih yang akan menjadi pilihan dari si pemain baris. Nah, pasti jumlah dari kedua strategi ini kan akan menjadi 100% ya. Nah, yang di mana berarti di sini untuk P-nya itu mungkin bisa saja 50%, mungkin bisa saja 60%, ataupun mungkin saja bisa 20%. Yang dimana di sini belum diketahui kan. Nah, makanya nilai dari P-nya itu sekian dan nilai dari 1 min P alias nilai dari strategi lain yang di C itu adalah sisa kemungkinan dari yang diambil dari strategi A. Jadi misalkan kalau pemain menggunakan strategi A dengan probabilitas 60%, berarti strategi C-nya itu akan memiliki 1 min P yaitu 40% gitu. Nah, lalu di sini jika musuh mengambil E2-nya itu dari kolom 2, maka kita itu punya strategi yang bisa diambil dari B dan juga D. Nah, tadi kan kita sudah ambil AC nih. AC ke bawah, sekarang kita BD. Nah, BD juga sama, yang dimana B dikali P ditambah D dikali 1 min P. Nah, nanti nilai dari ekspektasi ini akan sama. Kenapa akan sama? Karena kalau misalkan begini, misalkan kita punya permainan mendebak kartu ya. Bagaimana caranya kita punya dua kartu dan kita harus minta lawan kita tebak nih mana kartu yang benar, mana kartu yang terpilih. Kita kan pasti akan memberikan bagaimana caranya untuk kartu ini tidak terlihat berbeda. Bagaimana kartu ini terlihat sesama mungkin gitu. Pasti kita akan usahakan kan. Gak mungkin kalau misalkan kartunya satunya ada robek, ada kelipet, itu mungkin bisa menaikkan ekspektasi probabilitas lawan untuk menang melawan kita dan bisa menebak kartunya dengan benar. Nah, makanya di sini ekspektasinya itu kita harus samakan. Apa yang kita berikan itu harus sama gitu sebisa mungkin. Nah, makanya tadi kita punya ekspektasi 1 dan 2 disamakan dan nanti kita substitusikan nanti bisa dapat sederhanakan nilai dari P-nya, di mana P itu D min C per A min B plus D min C. Nah, tapi mungkin lebih gampangnya lagi, kalau misalkan kita lihat nanti ada soal secara numeriknya kali ya. Nah, nanti akan kita dapat nilai value permainan itu adalah ketika dapat nilai P-nya dan kita substitusi ke A P plus C1 min P, itu akan menjadi nilai value permainannya. Dan di sini juga sama untuk yang Q-nya itu tadi kan untuk P ini adalah eh, untuk probabilitas dari pemain baris ya. Nah, untuk Q ini untuk pemain kolom. Sebenarnya konsepnya sama, cuman dia hanya matriksnya itu kayak semacam diputar gitu aja, semacam ditranspos aja gitu. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Nah, lalu di sini misalkan kita punya contoh soal secara numeriknya ya. Kita punya matriks 2 kali 2 5 4 1. Kita akan cari nilai ekspektasi dan juga nilai value-nya. Nah, pertama tadi kita cari dulu nilai minimaxnya dan maksiminnya. Di sini kita dapat 2 dan 4. Nah, karena 2 dan 4 ini tidak sama, maka kita bisa menggunakan mix strategi ini. Karena tidak terdapat saddle point. Nah, kita bisa cari nilai probabilitas untuk P-nya itu setengah dan nanti dapat kita substitusi ke nilai value-nya itu dapat 3.
Nah, maksudnya apa sih nilai setengah dan tiga ini melambangkan apa? Nah, maksud dia nilai dari setengah dan tiga ini, tadi kan kita punya soal dua perusahaan A dan B memiliki pangsa pasar yang dimana kita harus menentukan strategi campuran untuk kedua perusahaan dan nilai permainannya. Nah, berarti kalau misalkan setengah, berarti 50%. Berarti strategi yang diambil oleh pemain baris itu bersifat 50%. Jadi misalkan ada jumlah 100 customer. Jika perusahaan A mengambil pilihan pertama, mungkin mereka akan mendapatkan 50% customer. Kalau misalkan mengambil keputusan kedua, mereka juga akan mengambil 50% dari pasar dan 50%-nya lagi akan ke perusahaan sebelahnya gitu. Yang dimana ini mungkin lumayan stabil ya. Nah, nanti nilai permainannya itu melambangkan apa sih? Nilai permainan ini akan menggambarkan nilai orang yang akan datang ke sebuah perusahaan itu. Jadi misalkan tiga satuan di sini mungkin antara 3% ataupun tiga orang yang akan bertambah. Dan setiap nilai tiga itu akan menjadi plus minus di tiap perusahaan. Jika perusahaan A itu akan mendapatkan plus 3 dan perusahaan B akan mendapatkan minus 3 gitu. Nah, lalu di sini sedangkan untuk perusahaan B itu memiliki probabilitasnya itu 2/3 dan 1/3. Jadi peluang mereka dalam melawan perusahaan A yang dimana perusahaan A itu strateginya ada dua, 50-50. Kalau perusahaan B itu setengah-setengah, sorry, 2/3 dan 1/3. Jadi mungkin sekitar mungkin 35% ya melawan 65% mungkin sekitar segitu ya. Jadi bagaimana mereka ngambil itu antara lebih baik ataupun lebih buruk gitu. Jadi agak agak tricky ya. Dan nanti dalam jangka panjang perusahaan A itu akan memperoleh rata-rata pangsa pasar sebesar 3% atau 3 unit sesuai satuan matriks. Jadi kalau kita berbicaranya yang jangka panjang kalau misalkan yang perusahaan A itu kan 50% ya. 50%, 50%, 50%, 50%. Dan itu akan 50% terus stagnan gitu kan. Sedangkan perusahaan B itu mungkin saja 60% habis itu 30 habis itu 30 lagi, 30 lagi, 30 lagi, baru 60 lagi. Karena itu perbandingannya 2/3 dan 1/3 gitu. Jadi belum tentu sebaik yang perusahaan A gitu. Dan di sini mungkin ada beberapa variabel yang harus diingat ya. Nah, lalu tadi kan kita sudah berbicara 2 kali 2 ya untuk matriksnya berarti dari dua perusahaan punya dua strategi masing-masing. Nah, di sini kita akan membicarakan pasti di dunia real life itu strategi itu tidak mungkin hanya dua saja. Banyak faktor-faktor yang dapat diperhitungkan, variabel-variabel yang dapat digunakan supaya bisa meningkatkan optimalisasi dari entah itu perusahaan ataupun individu dalam membuat strategi gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita punya 2 kali 2? Tadi kita sudah bahas. Bagaimana kalau 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5? Nah, itu nanti akan ada caranya tersendiri. Tapi sebelum ke situ kita harus main yang ada namanya metode grafik. Nah, metode grafik ini berbentuk 2 kali N ataupun M kali 2. Kenapa bentuknya harus 2 kali N dan M kali 2? Kenapa nggak 3 kali N dan M kali 3 gitu? Karena kalau misalkan masih ada dua strategi, sebenarnya kita masih bisa menggunakan seperti mix strategi yang tadi gitu. Karena masih ada pilihan dua variabel. Nah, nanti dari dua variabel melawan sekian variabel ini masih bisa kita hitung secara manual mungkin atau secara diskritnya, belum secara kontinunya gitu. Nah, jadi metode grafik ini bisa digunakan kalau misalkan matriks yang berukuran 2 kali N ataupun M kali 2 dan juga tetap harus tidak memiliki saddle point. Jadi kita tetap harus ngecek minimax dan maksiminya ya. Oke. Lalu misalkan di sini kita memiliki contoh seorang manajer yang memiliki dua pilihan nih antara antara memurahkan
produknya atau menaikkan kualitas dari produknya. Sementara kompetitornya ini dapat melawan ataupun merespon dengan cara mungkin memberikan diskon ke produknya atau membuat iklan yang lebih besar ataupun meningkatkan servis dari produknya itu. Dan dengan metode grafik, kita tuh dapat melihat secara visual probabilitas optimal yang sebaiknya dipilih gitu. Nah, di sini untuk nilai ekspektasi dari sebuah eh, metode grafik itu sebenarnya ini masih sama ya, karena kan di sini A1 kali A1J dikali P itu sebenarnya sama aja dengan tadi AP plus B satu min P. Cuman di sini konteksnya A2J. Nah, yang dimana A2-nya itu nanti kita dapat lihat secara langsung kalau lewat soal mungkin ya lebih jelas. Di sini juga masih sama teori maksimin dan minimaxnya. Untuk maksimin itu adalah nilai maksimal dari sebuah minimal dan juga minimax itu nilai minimal dari sebuah maksimal itu. Nah, di sini contoh jika kita punya dua kali n nih, berarti pemain barisnya hanya punya dua strategi, sedangkan pemain kolomnya punya sampai n sekian strategi gitu. Jadi pertama kita harus cari dulu nilai probabilitasnya, terus menentukan nilai ekspektasinya, dan di sini nanti kita akan menggambarkan grafiknya langsung di bidang Kartesius ya. Nah, terus nanti dari grafik itu kita bisa lihat nih bagaimana cara menentukan nilai ekspektasinya dan juga nilai value-nya nanti. Nah, misalnya di sini kita punya matriks 2 kali 3. Yang dimana pemain baris itu punya dua pilihan antara produk standar dan juga produk premium. Sedangkan pemain kolom memiliki tiga pilihan, yaitu memberikan diskon, memberikan iklan, dan juga servis. Nah, di sini bagaimana caranya? Yang pertama, di sini kita punya dari pemain baris dapat melihat strategi kolom itu jika menggunakan diskon, ekspektasinya itu 5 min 4P dan juga kalau menggunakan iklan 2 plus 2P dan menggunakan service itu 3 min P. Nah, pertama sudah pasti kita harus cari dulu nilai dari P-nya ini. Cara mencari nilai P-nya ini lebih gampang kalau kita menggambar di bidang Kartesiusnya ya. Untuk nilai masing-masing ekspektasinya E1, E2, dan D3-nya, bentuk dari grafiknya ini, bagaimana caranya kita mendapat mencari nilai P-nya, pertama kita harus cari dulu kurva bawahnya atau lower envelope. Nah, kita harus lihat garis mana yang memiliki nilai ekspektasinya ini paling bawah gitu. Kalau ini kan ada yang naik dan ada yang turun, ada yang mungkin turunnya nggak parah ya. Sebenarnya maksud dari garis ini tuh apa sih? Di sini tuh kalau misalkan sebuah perusahaannya semakin lama, semakin berjalannya, ini akan menandakan dia akan ada yang semakin naik, ada yang turunnya pelan-pelan, dan juga ada yang turunnya lumayan drastis gitu. Ini gambaran dari garisnya. Nah, kalau di sini kita lihat, tapi yang startnya paling bawah itu adalah E2. Jadi E2 ini yang sebenarnya nilainya paling kecil kalau misalkan perjalanannya ini hanya pendek gitu kan, nggak lama gitu. Nah, di sini kita lihat dulu yang paling pendek itu di E2. Nah, setelah dari E2, kita lihat E2 ini akan berpotongan pertama kali dengan garis mana. Nah, di sini dapat terlihat pertama kali akan berpotongan dengan nilai E3, ekspektasi 3. Nah, nanti kita akan dapat nilai P-nya, yang dimana P-nya ini 1/3 dan value-nya 8/3. Bagaimana sih dapat nilai P dan V-nya ini? Dari E2, P-nya itu sama dengan 0 dan juga sampai 1/3. Dan dari E3 itu P-nya dari 1/3 sampai 2/3 dan dari E1 itu P-nya itu 2/3 sampai 1. Maksudnya bagaimana? Tadi kan kita sudah coba ya kalau untuk mencari nilai E itu kita samakan, kita harus memberikan ekspektasi yang sama nih. Kita samakan dan nanti kita akan dapat P-nya 1/3. Nah, dari 1/3 ini kita akan substitusikan ke value-nya, akan kita dapat nilai ekspektasi dengan P 1/3 itu 2,667 yang dimana sama dengan 8,8/3 gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita strategi satunya itu 1/3 dan strategi dua ingat satu min P ya, satu min P itu 2/3. Jadi kalau misalkan pemain baris menggunakan strategi yang baris pertama itu
peluangnya sepertiga dan baris kedua 2/3. Jadi harusnya lebih tinggi probabilitasnya kalau menggunakan yang 2/3 yang alias yang baris kedua. Nah, dari peluang yang lebih tinggi ini akan mendapat 2,6 satuan plus jika menang ataupun minus 2,6 satuan jika kalah gitu ya. Lalu di sini teorema-teorema yang kita gunakan untuk metode grafik dan juga program linear ya, karena kita menggunakan buku Lieberman sebagai pustaka kita. Nah, tadi kan kita sudah membahas 2 kali N ya. Kita untuk membahas M kali 2 itu sebenarnya kita dapat mengubahnya menjadi 2 kali M. Ini kan M kali 2 ya. Kita ubah jadi 2 kali M dengan cara mentranspos matriksnya, membalik peran pemain dan menggunakan metode grafik yang sama untuk matriks 2 kali M. Dan nanti akan menyesuaikan interpretasi nilai permainannya. Jadi kalau misalkan 2 kali 3, misalkan kita transpose gitu ya. Jadi 3 kali 2. Nanti kita akan bermainnya itu dari sudut pandang pemain kolom. Tadi kita bermain dari sudut pandang pemain baris. Nah, sekarang kita akan bermain dari sudut pandang pemain kolom gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan ya terkait linear programming. Apa sih nilai programming itu? Oke, pada bagian sebelumnya kan kita udah nyelesain permainan menggunakan strategi campuran dan metode grafik. Namun, metode grafik hanya bisa digunakan untuk beberapa kasus tertentu, seperti matriks berukuran 2 kali N atau M kali 2. Selain itu, jika jumlah strateginya semakin banyak, maka metodenya bakal menjadi lebih sulit dan nggak praktis. Oleh karena itu, di sini kita membutuhkan yang namanya metode yang lebih umum dan sistematis, yaitu linear programming. Boleh di next? Boleh di next? Oh, udah ini, bentar. Dalam linear programming, permainan sendiri dipandang sebagai masalah optimasi. Misalnya, pemain satu memiliki M strategi dengan probabilitas X sama dengan X1, X2 sampai dengan XM dengan syarat sigma XI dari I sama dengan 1 sampai M sama dengan 1 dan XI lebih besar sama dengan 0 untuk semua I. Yang dimana artinya pemain satu nggak bisa memilih satu strategi aja, melainkan membagi peluang di antara semua strategi. Nah, tujuan pemain satu adalah memaksimalkan hasil minimum yang bisa dia peroleh terhadap semua kemungkinan strategi lawan. Dengan kata lain, pemain satu ingin mencari strategi yang paling aman dalam kondisi terburuk atau maksimin. Lihat di next. Oke. Di sini ada namanya nilai harapan atau ekspektasi payoff. Nilai hasil permainan dinyatakan sebagai nilai harapan, yaitu EXY sama dengan sigma-sigma PIJ XIYJ dengan I dari 1 sampai M dan J dari 1 sampai N. Nah, agar strategi pemain satu optimal, maka harus berlaku EXY lebih besar sama dengan V. Artinya, beberapa pun strategi yang dipilih pemain 2, hasil yang diperoleh pemain satu itu nggak boleh kurang dari V. Nah, V di sini disebut sebagai nilai permainan yang ingin dimaksimalkan oleh pemain satu. Boleh di next. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana constraint terbentuk dari strategi pemain dua. Pertama, jika pemain dua memilih strategi murni, artinya YJ sama dengan 1, maka berlaku PIJXI lebih besar sama dengan V untuk setiap J dari 1 sampai N. Sehingga kita dapat beberapa constraint sigma PI1 XI lebih besar sama dengan V, sigma PI2 XI lebih besar sama dengan V, sampai dengan sigma PIN XI lebih besar sama dengan V. Yang dimana artinya setiap strategi murni permain 2 menghasilkan satu batasan bagi pemain 1.
Sekarang, bagaimana kalau misalkan pemain dua menggunakan strategi campuran? Misalnya pemain dua menggunakan probabilitas Y sama dengan Y1, Y2 sampai dengan YN, dengan sigma YJ sama dengan 1. Maka nilai ekspektasinya menjadi sigma YJ, sigma PIJXI lebih besar sama dengan sigma YJ V. Karena sigma YJ sama dengan 1, maka sigma YJ, sigma PIJ XI lebih besar sama dengan V. Yang dimana artinya hasilnya tetap sama, yaitu nggak boleh kurang dari V. Di next. Untuk mempermudah kita misalkan nilai permainan V sebagai variabel baru, yaitu XM plus 1, sehingga modelnya menjadi maksimalkan XM plus 1 dengan batasan P11X1 plus P21X2 plus sampai dengan PN1XM min XM plus 1 lebih besar sama dengan 0 sampai P1NX1 plus P2NX2 plus sampai dengan PMN XM kurang XM plus 1 lebih besar sama dengan 0. Yang dimana artinya ini adalah untuk setiap strategi lawan, hasil pemain satu tetap tidak kurang dari hasil nilai permainan. Di next. Di next. Di sebelumnya. Ya, oke. Karena X1, X2 sampai Xm adalah probabilitas, maka harus memenuhi X1 plus X2 plus sampai dengan Xm sama dengan 1 dan X. Naik. Enggak sebelumnya sebelum. Next. Slide 47. 47. Nah, di sini ada bukti teorema minimax dengan dualitas. Misalkan Xm plus 1 sama dengan Xm plus 1 sama dengan Yn plus 1. Kemudian dari definisi V bar sama dengan Xm plus 1, V sama dengan Yn plus 1, maka diperoleh V bar sama dengan V. Artinya max min EXY sama dengan minimax EXY. Disinilah yang disebut sebagai teorema minimax. Selanjutnya. Oke, di sini ada studi kasus, diberikan suatu kasus kampanye politik antara dua kandidat, di mana pemain satu memiliki dua strategi dan pemain dua memiliki tiga strategi. Matriks payoff untuk pemain satu adalah baris satunya 0, min 2, dan 2. Baris duanya 5, 4, dan min 3. Selanjutnya. Nah, di sini ada pembentukan model linear programmingnya. Dipisahkan pemain satu menggunakan strategi campuran X sama dengan X1, X2 dengan X1 plus X2 sama dengan 1 dan X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Nilai permainan kita misalkan sebagai V dan dari setiap kolom strategi pemain 2 kita bentuk constraint. Dari kolom 1 didapat 0 kali X1 plus 5 kali X2 lebih besar sama dengan V. Lalu kolom 2 min 2 X1 plus 4X2 lebih besar sama dengan V. Lalu kolom 3 2 kali X1 min 3 X2 min 3 kali X2 lebih besar sama dengan V. Lalu X1 plus 2 sama dengan 1. Terus X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Boleh di next. Oke. Nah,
Untuk menyelesaikan dengan metode simplex, kita ubah V menjadi variabel baru, yaitu X3, sehingga model menjadi maksimalkan X3 dengan batasan 5X2 dikurang X3 lebih besar sama dengan 0, min 2X1 plus 4X2 dikurang X3 lebih besar sama dengan 0, 2X1 min 3X2 min X3 lebih besar sama dengan 0, dan X1 plus X2 sama dengan 1, X1 X2 lebih besar sama dengan 0. Di next. Nah, dari model yang tadi, kita susun tabel awal simplex. Lalu setelah dilakukan proses iterasi, diperoleh solusi optimal, yaitu X1 sama dengan 7/11, X2 sama dengan 4/11, X3 sama dengan 2/11. Sehingga strategi optimal pemain 1 adalah 7/11 dan 4/11. Dan nilai permainannya adalah V sama dengan 2/11. Selanjutnya. Sekarang kita lihat model dari sisi pemain 2 atau dualitasnya, misalkan Y sama dengan Y1, Y2, Y3 dengan Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1, dan YJ lebih besar sama dengan 0, modelnya minimalkan Y4 dengan batasan min 2Y2 plus 2Y3 min Y4, kurang dari sama dengan 0, 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4, kurang dari sama dengan 0, dengan Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1, dan Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, oke, dari penyelesaian model dual diperoleh Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5/11, Y3 sama dengan 6/11, Y4 sama dengan 2/11. Sehingga didapatkan strategi optimal pemain 2 adalah 0, 5/11 sama 6/11. Dan nilai permainan V sama dengan 2/11. Nah, hasil ini sama dengan pemain 1 yang membuktikan bahwa nilai permainan dari kedua pemain adalah sama. Kesimpulannya, linear programming merupakan metode yang lebih umum dalam menyelesaikan permasalahan game teori, khususnya untuk permainan dengan jumlah strategi yang lebih banyak. Metode ini melengkapi pendekatan sebelumnya seperti strategi campuran dan metode grafik. Next. Nah, di sini ada latihan soal yang pertama. Next. Nah, ini soal lagi. Next. Udah ya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.